Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori dengan NIM 1902006, Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, Institut Teknologi Sawit Indonesia. Adapun maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan tugas PJJ saya, yaitu tugas mata kuliah Teknologi dan Industri Hilir, yang dimana saya di sini akan membahas proses pembuatan sabun dari minyak kelapa sawit atau CPO. Baiklah, akan kita mulai. Yang pertama, yang dilatar belakangi oleh kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar atau biodiesel. Produk turunan dari pengolahan kelapa sawit salah satunya yaitu CPO atau crude palm oil. Crude palm oil merupakan minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit. Penggunaan CPO yang beragam sebagai bahan baku pangan ataupun non-pangan berimplikasi pada kebutuhan CPO yang meningkat. Komoditi ini merupakan hasil sumber daya alam yang lazim diolah menjadi sebagai produk turunan, baik yang berupa barang konsumsi maupun bahan baku industri. Salah satu produk hilir dari CPO adalah sabun. Selain pembuatan yang cukup sederhana, membuat sabun cukup banyak diminati oleh banyak kalangan, baik dari orang dewasa sampai remaja. Selain itu juga potensi untuk pengembangan ke depannya juga cukup sederhana. Yang kedua yaitu pengenalan sabun. Sabun merupakan bahan logam alkali atau basa dengan rantai asam monokarboksilik yang panjang. Larutan alkali yang digunakan dalam pembuatan sabun bergantung pada jenis sabun tersebut. Sabun berfungsi untuk mengemulsi kotoran-kotoran berupa minyak ataupun zat pengotor lainnya. Sabun dibuat melalui proses saponifikasi lemak minyak dengan larutan alkali untuk membebaskan gliserol. Lemak minyak yang digunakan dapat berupa lemak hewani, minyak nabati, lilin, ataupun minyak ikan laut. Kemudian ada pula reaksi pembuatan sabun, yaitu sabun salah satu jenis pembersih yang dapat dibuat dengan reaksi kimia antara basa natrium dengan minyak nabati. Karakteristik sabun bukan hanya ditentukan oleh pemilihan asam lemaknya saja, tetapi ditentukan oleh kadar air dari bahan baku lainnya seperti NaOH. NaOH itu sendiri berfungsi sebagai bahan pengubah minyak nabati menjadi sabun. NaOH memiliki efek korosif yang tinggi pada kulit sehingga dapat menyebabkan luka pada kulit. Sehingga kadar NaOH pada pembuatan sabun perlu ditangani dan diperhatikan. Sebab penambahan alkali yang berlebihan pada proses penyabunan menyebabkan meningkatnya alkali bebas. Sebab alkali bersifat dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Tetapi jika sabun kekurangan NaOH, maka akan menyebabkan berlebihnya asam lemak bebas yang tidak dapat tersabunkan sehingga akan mengurangi daya ikat sabun terhadap kotoran. Adapun bahan baku untuk proses pembuatan sabun diantaranya ada meliputi bahan baku utama, bahan pembentuk, dan bahan tambahan. Bahan baku utamanya yaitu tallow atau minyak hewani, palm oil atau minyak kelapa sawit, palm kernel oil atau minyak inti kelapa sawit, palm oil stearin atau minyak sawit stearin, dan campuran minyak dan lemak. Kemudian ada pula bahan pembentuknya yaitu NaOH, asam stearat, asam sitrat, etanol, air, dan TIA atau tritenalomin. Kemudian ada pula bahan tambahan yaitu pewarna dan pewangi. Setelah mempersiapkan bahan baku, di sini ada meliputi pembahasan yaitu alat yang digunakan dan juga bahan yang akan digunakan. Alat yang digunakan yaitu beaker gelas, gelas ukur, sendok plastik, termometer 100 derajat Celcius, batang pengaduk, timbangan neraca analitis, spatula, cetakan, stopwatch, dan magnetic stirrer. Kemudian bahan yang digunakan ada asam stearat, minyak nabati, NaOH 30%, etanol, asam sitrat,
atau tritenalamin, aqueous, dan juga pewangi. Cara kerja pembuatan sabun meliputi: yang pertama, bahan-bahan yang akan digunakan ditimbang dengan teliti dan dimasukkan ke dalam beaker gelas. Kemudian setelah itu, dicairkan asam stearat pada suhu 60 derajat Celcius dengan menggunakan magnetic stirrer yang disebut campuran 1. Setelah itu, ke dalam campuran 1, ditambahkan minyak nabati dan dilakukan pengadukan dengan kecepatan tetap dan suhu tetap dijaga pada 60-70 derajat Celcius. Setelah proses itu, larutan bercampur rata, ditambahkan NaOH, sambil terus-menerus diaduk dengan kecepatan tetap, sampai larutan tercampur rata yang kemudian disebut stok sabun. Kemudian ke dalam campuran 1 ditambahkan bahan-bahan lainnya yaitu etanol hingga bercampur rata. Kemudian ke dalam campuran 1 ditambahkan air atau air gula jika ingin membuat sebuah transparan. Suhu tetap dijaga pada kisaran 60-70 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan asam sitrat dan TA ke dalam campuran 1 sambil tetap diaduk pada suhu dan kecepatan pengadukan yang tetap 60-70 derajat Celcius. Setelah tercampur rata, hentikan pemanasan dan pengadukan. Kemudian campuran dibiarkan sebentar hingga suhu pada kisaran 40 derajat Celcius dan ditambahkan pewangi. Kemudian buih atau busanya tadi itu dibuang yang masih mengapung di atas campuran. Setelah itu campuran siap dicetak dan dibiarkan hingga dingin. Suhu tetap dijaga kisaran 40 derajat Celcius hingga mengeras. Kemudian simpan sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum sabun. Kesimpulan dari pembahasan ini, yang pertama, bahan dasar pembuatan sabun secara sederhana adalah campuran antara lemak, minyak dengan alkali atau basa. Sabun memiliki dua ujung yang mana salah satunya sangat suka larut dalam air dan ujung satunya lagi sangat suka larut dalam minyak. Kemudian selain bahan baku sabun, minyak atau lemak dan alkali, pada sabun juga ditambahkan pewarna dan parfum agar sabun lebih bersifat ekonomis. Karakteristik yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan untuk membuat sabun yaitu warna, angka saponifikasi, dan juga bilangan OD. Terima kasih, demikian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.